Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Bintang, perwakilan dari kelompok 5, dan kelompok kami akan mempresentasikan terkait teknologi dan masyarakat digital di dalam Digital Labor. Sebelum memasuki ke pembahasan, aku mau ngenalin dulu teman-teman aku. Yang pertama ada aku sendiri, Rifki Muhammad Bintang, ada Ana Arwadatul Asaro, Azam Fahmi Sabilhaq, Muhammad Umer Al-Hakim, dan Adelia Maharani. Nah teman-teman, sebelum ke Digital Labor, aku mau nyinggung dikit terkait digital environment karena keduanya ini saling berkaitan. Digital environment atau ruang digital, teman-teman, merupakan sebuah ekosistem yang terbentuk dari interaksi antar manusia, teknologi, dan informasi. Nah, memasuki industri 4.0 ini, kemajuan teknologi dan industri nggak bisa dipisahin, teman-teman. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi digital yang pesat, menyebabkan perubahan dan dampak yang besar bagi masyarakat, lalu media juga ikut serta dalam dinamika kerja. Faktanya, muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang dimediasi dan difasilitasi oleh teknologi digital. Salah satunya itu digital labor. Nah, apa sih digital labor itu? Jadi digital labor ini adalah merupakan tenaga kerja yang berada pada ruang teknologi digital gitu. Menurut International Labour Organization (ILO), digital labor merupakan seseorang yang bekerja di bidang ekonomi, platform berbasis web dengan tipe pekerjaan yang sangat terbuka kepada semua orang, tersebar secara geografis atau crowd work. Baik teman-teman, yang berikutnya ada karakteristik dari digital labor. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi digital. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa digital labor adalah pekerjaan digital yang dimana pekerjaan itu sangat membutuhkan banyak teknologi, terutama internet, sosial media, dan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu pekerjaan mereka. Dan yang kedua, ada fleksibilitas dalam tempat kerja, yang dimana digital labor seringkali bekerja dari lokasi manapun, tidak terikat pada kantor fisik. Dan yang seperti yang sering kita temui bahwa pekerjaan digital atau digital labor seperti Grab, Gojek itu tidak terdapat kantor fisik atau kantor secara kantor umum, tapi mereka tuh menunggu orderan atau menunggu penumpang itu dari tempat jadi guys, mereka menunggu orderan atau penumpang entah di mana tempatnya. Itu yang dinamakan fleksibilitas dalam bekerja. Nah, selain itu, pekerjaan digital seringkali bekerja dengan bermodal kontrak jangka pendek. Jadi, para driver itu tidak itu bekerja dengan menjalin kontrak atau menjalin hubungan. Biasanya kontraknya itu jangka pendek, bisa diperpanjang ataupun bisa stop. Dia mau bekerja atau mau berhenti dari pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada eksploitasi. Nah, seringkali kita jumpai bahwa pekerja digital atau digital labor itu tidak sadar bahwa mereka itu telah tereksploitasi. Yang dimana eksploitasi yang dimaksud dalam digital labor yaitu mereka itu sudah gaji yang mereka terima itu tidak sepadan dengan jerih payah yang mereka lakukan. Biasanya tuh mereka bekerja itu dari pagi sampai malam. Nah, tapi modal yang mereka dapat itu tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Itu makanya kita wajib kritisi dalam hal tersebut, karena tidak ada keadilan. Istilahnya seperti kayak pekerja digital ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Oke, selanjutnya contoh digital labor. Di sini kami mengambil contoh aplikasi Shopee, karena Shopee bisa dibilang contoh nyata dari digital labor. Selain jadi tempat jual beli online, mereka juga mengumpulkan banyak data dari pengguna. Data ini tidak cuma soal apa yang dibeli, tapi juga perilaku belanja, tren, sampai preferensi produk. Nah, kemudian data-data itu diolah untuk membuat rekomendasi produk yang lebih pas, mengembangkan fitur baru, atau strategi pemasaran agar lebih tepat. Intinya, Shopee tidak hanya menjual barang, tapi juga menggunakan data pengguna agar menjadi aset penting untuk mengembangkan bisnis mereka. Dampak digital labor. Digital labor mempunyai dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Di sisi positif, fleksibilitas kerja jadi keunggulan utama karena orang-orang bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, ada peluang kerja baru di bidang teknologi yang terus berkembang, ditambah produktivitas yang meningkat berkat bantuan teknologi. Tapi ada juga sisi negatifnya, seperti ketidaksetaraan ekonomi yang semakin lebar,
banyak pekerjaan jadi tidak pasti atau serabutan, persaingan makin ketat, dan resiko keamanan data serta privasi yang harus diwaspadai. Jadi, meskipun menawarkan banyak peluang, digital labor juga membawa tantangan yang perlu kita sikapi dengan baik. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu mempelajari digital labor itu sendiri? Yang pertama, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Di era saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah beralih ke platform online. Hal ini dibutuhkannya keterampilan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, adanya perubahan struktur kerja. Digitalisasi ini mengubah cara kita bekerja nih, yang dulunya pekerjaan fisik atau kantor ke pekerjaan jarak jauh atau berbasis digital. Dengan mempelajari digital labor ini, kita bisa melihat nih bagaimana sih teknologi mengubah sifat pekerjaan, baik dari segi fleksibilitas maupun ketidakpastian pekerjaan. Yang terakhir, kesadaran akan eksploitasi dalam digital labor. Banyak sekali pekerjaan digital ini yang tidak adil atau tidak adanya perlindungan bagi pekerja. Dengan mempelajari digital labor, kita akan sadar akan hak-hak mereka dan mungkin tantangan yang akan kita alami di industri ini. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Digital labor atau pekerjaan digital adalah cara baru kita bekerja dengan memanfaatkan teknologi. Pekerjaan ini menawarkan kebebasan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja, namun juga membawa tantangan seperti ketidakpastian penghasilan dan resiko eksploitasi. Memahami digital labor sangat penting bagi kita agar bisa memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi masalah yang muncul. Dengan memahami bagaimana teknologi mengubah cara kita bekerja, kita bisa mempersiapkan untuk masa depan, menciptakan inovasi baru, dan membangun hubungan kerja yang lebih baik. Selain itu, dengan memahami resiko eksploitasi, kita bisa memperjuangkan hak-hak pekerja digital dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih.